Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna bit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'da. Materinya saya bagi di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasannya tentang fadlu tauhid. Hadis qudsi yang membahas tentang fadlu at-tauhid. Al-hadis al-qudsi adalah hadis-hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi bukan termasuk surat atau ayat di Al-Qur'an, dan kebanyakan hadis qudsi ini membahas permasalahan akidah dan hal-hal yang melembutkan hati. Jadi yang kita bahas ini adalah hadis qudsi. Dan hal yang paling utama melunakkan hati itu diantaranya adalah berzikir, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kemudian berdoa, memohon ampunan, isti'adzah, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon petunjuk. Kemudian membaca, belajar, dan mentadabburi Al-Quran dan hadis-hadis sahih, atau terutama ini hadis qudsi. Jadi hal yang paling melunakkan hati, di antara hal yang paling utama melunakkan hati di antaranya adalah mengkaji hadis qudsi. Dan ini di antara faedah mengkaji hadis qudsi. Jadi yang hatinya masih keras atau susah untuk ibadah, susah untuk menjauhi fitnah, susah sholat, ya, perbanyak membaca Al-Quran dan hadis-hadis qudsi. As'alullah wa iyyakum at-taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan petunjuk. Hadis-hadis qudsi yang nanti insya Allah kita bahas ini adalah hadis-hadis tentang fadlu tauhid. Fadlu itu artinya keutamaan. Tauhid ini artinya, maksudnya adalah dalam syariat adalah menetapkan bahwa tiada ilah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Beribadah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah salatku kan itu, inna sholati wa nusuki, dan nusuki itu apa namanya? Sembelihanku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud tauhid, selain tauhid itu beribadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tauhid juga adalah ibadah. Maksud tauhid yang lain adalah ibadah. Sedangkan pelaku syirik, orang yang melakukan syirik, walau amalannya berbentuk ibadah, meskipun dia melakukan amalan meski berbentuk seperti ibadah, tetapi tidak disebut ibadah, disebutnya syirik. Begitupun pelaku bid'ah, walaupun bentuknya ibadah, tetapi karena tidak sesuai yang disyariatkan, tidak sesuai yang disunahkan kan itu, maka tidak dikategorikan ibadah. Paham ya itu ya? Jadi yang dimaksud tauhid juga artinya adalah beribadah kan itu. Bertauhid itu artinya
termasuk di dalamnya mengandung makna yaitu ibadah. Sedangkan pelaku syirik tidak disebut ibadah. Amalan syirik itu tidak disebut sebagai ibadah meski bentuknya seperti ibadah, karena ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebut ibadah tetapi disebut syirik. Begitupun bid'ah. Bid'ah juga meski bentuknya seperti ibadah, tetapi karena tidak sesuai sunnah, kan itu, tidak sesuai syariat, meski berbentuk ibadah, karena tidak sesuai syariat, maka tidak disebut ibadah, tapi disebutnya bid'ah. Yang dimaksud tauhid di antara yang dimaksud tauhid juga adalah mengingkari tauhidnya. Tadi udah, yang dimaksud tauhid di antaranya adalah beribadah semata kepada Allah. Kemudian yang dimaksud tauhid maksudnya adalah ibadah sendiri, itu membedakan antara syirik, membedakan antara bid'ah. Kemudian yang dimaksud tauhid juga adalah mengingkari tauhid, kan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa faman yakfur, yang mengingkari, faman yakfur bit-taghut. Nah, ini kan supaya iman itu lengkap, kan itu. Maka kita harus mengingkari tauhid, kan itu. Jadi supaya kita bertauhid, jadi di antara maksud tauhid itu di antaranya juga adalah mengingkari tauhid. Sebagaimana firman Allah di sini, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia sungguh faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh terhadap tali yang sangat kuat. Itu kan di ayat ini jelas ya. Faman yakfur, kan itu, bitauhuti, kan itu jelas ya, ingkar kepada tauhid. Faman yakfur bitauhuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud tauhid, yang dimaksud tauhid juga adalah mengingkari tauhid. Atau artinya gini. Orang yang bertauhid itu tidak dikatakan bertauhid kalau dia tidak mengingkari tauhid, kan itu. Jadi di antara maksud bertauhid itu dia harus mengingkari tauhid, karena ayatnya jelas. Faman yakfur bitauhid, siapa yang ingkar kepada tauhid, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu enggak hanya terus salat terus dia masih tidak mengingkari tauhid, kan itu. Salat tapi tidak mengingkari tauhid, kan itu. Berarti tidak bertauhid, kan itu. Dia puasa, kan itu, tapi tidak mengingkari tauhid, kan itu. Malah ngikuti tauhid, kan itu. Taat sama tauhid, kan itu. Maka dia tidak beriman, karena ayat ini jelas. Faman yakfur bitauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur terhadap tauhid, jadi orang Islam itu selain harus beriman, kan itu, dia juga harus kufur, kan itu. Tapi kufurnya ini ditujukan kepada tauhid, kan itu. Imannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun makna tauhid, kan itu. Makna tauhid menurut Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ini dalam kitab Fathul Majid, kan itu. Di antara makna tauhid ini secara bahasa maknanya adalah segala sesuatu yang melampaui batas, kan itu. Sedangkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, tauhid adalah maknanya syaitan. Jadi artinya tadi faman yakfur bitauhid di antara maknanya adalah mengingkari syaitan. Menurut Jabir radhiyallahu anhuma, tauhid ini adalah artinya dukun atau penyihir atau peramal, juga masuk di dalamnya juga. Kemudian menurut Malik rahimahullah, tauhid ini adalah setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, tauhid adalah setiap yang berhukum menggunakan hukum selain hukum Allah dan
Rasulullah. Dan juga makna tauhid ini menurut Ibnu Qayyim, setiap makhluk yang melampaui batas, yang minta disembah, minta diikuti, dan minta ditaati, tetapi tidak berdasarkan basirah, tidak berdasarkan ilmu itu, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah kan itu. Jadi menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, makna tauhid itu yang pertama hukum selain Allah kan itu tauhid kan itu. Hukum selain Allah itu tauhid. Hukum selain Al-Qur'an, hukum yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan hadis sunnah kan itu. Tidak sesuai sunnah Rasulullah, hukum itu hukum tauhid kan itu. Termasuk kawafir. Ya itu tauhid kan itu. Kemudian jadi hukum selain Allah tauhid kan itu. Orang yang menghukumi sesuatu perkara dengan hukum selain Allah, maka dia tauhid kan itu. Ini menurut Ibnu Qayyim kan itu. Kemudian setiap makhluk yang melampaui batas, minta disembah, minta diikuti, minta ditaati, kamu harus taat, harus tunduk sama aku kan itu. Tapi tidak berdasarkan basirah. Maksudnya basirah tidak punya bukti, tidak punya dalil kan itu. Tidak berdasarkan ilmu. Kita disuruh ngikut, berbuat maksiat, berbuat jelek. Kalau kamu nggak mau, kamu dibunuh kan itu. Oke, harus. Jadi dia memaksa untuk diikuti kan itu. Tetapi memaksa diikuti tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah kan itu. Ya seperti Fir'aun kan itu. Kan disebut Fir'aun itu tauhid kan itu. Karena minta ditaati dan dia mengaku Tuhan kan itu. Mengaku Tuhan. Kemudian yang dimaksud tauhid kan itu. Selain tauhid itu maknanya beribadah semata pada Allah kan itu. Kemudian selain maknanya adalah mengingkari tauhid kan itu. Yang dimaksud tauhid itu juga maknanya adalah iman kan itu. Berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu enggak tak tulis terjemahnya di situ, afan kan itu. Buru-buru ini tadi enggak tak tulis terjemahnya. Yang dimaksud tauhid ini juga artinya adalah iman kan itu. Materinya ada di HP Mas Pawan, materinya ada di HP. Yang dimaksud tauhid itu juga artinya adalah iman kan itu. Ini berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, itu maksudnya orang-orang yang bertauhid kan itu. Atau maksudnya orang-orang yang tidak syirik kan itu. Nah, maknanya alladzina amanu, orang-orang yang bertauhid atau orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan imannya mereka tidak tercampuri bidzulmin, dengan kedzaliman, itu maksudnya kesyirikan kan itu. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan ketenangan, aman, rasa aman, dan berhak mendapatkan mereka ini muhtadun, atau berhak diberi petunjuk, dimudahkan urusannya kan itu. Selama di dunia sampai di akhirat. Ya, ini ayat ini bagus sekali ditadaburi kan itu. Jadi kalau pengen mendapatkan ketenangan, pengen mendapatkan petunjuk, kemudahan kan itu. Jika ingin mendapatkan ketenangan, jika ingin mendapatkan rasa aman kan itu di dunia dan juga di akhirat. Jika ingin mendapatkan petunjuk, kemudahan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kebaikan, untuk memahami iman kan itu. Maka harus ini tadi, bersih dari syirik kan itu. Karena ayat jelas alladzina amanu, orang yang beriman, orang yang bertauhid, mereka yang beriman, mereka yang bertauhid, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan iman mereka atau tidak mencampurkan tauhid mereka bidzulmin, dengan kedzaliman, artinya tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan kan itu. Mereka ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan rasa aman kan itu. Dan mereka muhtadun, selalu mereka diberi petunjuk. Itu maksudnya diberi petunjuk selama di dunia sampai di akhirat. Kemudian yang dimaksud tauhid itu yang dimaksud tauhid adalah juga bersih dari syirik. Nah, yang dimaksud tauhid tadi selain ibadah, kemudian mengingkari tauhid itu
iman kan itu. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud tauhid itu adalah bersih dari syirik kan itu. Nanti insyaallah ada hadisnya, nanti insyaallah ada dibahas. Kemudian yang dimaksud tauhid, buka firman Allah ini, saya jelaskan yang tentang bersih dari syirik, ayatnya bagus sekali kan itu. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 88 dan 89. Ini ayat ini juga menjelaskan maksud tauhid kan itu. Yang dimaksud tauhid adalah hati yang bersih dari syirik kan itu. Hati yang bersih dari syirik. Jadi amalannya bersih dari syirik, belum tentu hatinya bersih dari syirik. Ya Mas, orang amalannya bersih dari syirik, dia sholat, beribadah, belum tentu hatinya bersih dari syirik. Dan ini diantara orang yang paling utama, orang yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadap dengan hati yang bersih dari syirik. Di sini dijelaskan firman Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nanti kelak di hari kiamat, ketika di hari kiamat ini kelak, la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat lagi anak kan itu. Ayat ini juga dalil kan itu. Ayat ini dalil selama belum kiamat kan itu. Ayat ini dalil selama belum kiamat anak atau harta bisa memberi manfaat untuk mayit kan itu. Ayat ini kalau dipahami, yauma pada hari kiamat kan itu. Itu nanti kalau sudah hari kiamat, la yanfa, tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat lagi anak-anak. Maksudnya apa? Nanti kalau sudah hari kiamat, jadi kalau sebelum hari kiamat, harta itu masih bisa bermanfaat, masih bisa berjariah kan itu. Sedekah jariah masih bisa berlaku, masih bermanfaat untuk mayit sebelum kiamat. Jadi kalau belum kiamat, kayak meninggalnya ini ya kan itu, kiamatnya masih 1000 tahun lagi kan itu. Berarti nanti amalnya jualan terus sampai 1000 tahun kan itu. Maksudnya gitu. Kalau belum kiamat, kalau dia punya anak-anak yang soleh kan itu, tuh keturunannya soleh, anak-anak yang soleh kan itu, maka dia manfaatnya berjalan terus, mengalir terus, didoakan anak-anaknya kan itu. Kan itu. Nanti kalau sudah kiamat, yaumala yanfa'u malun wala banun. Kalau sudah kiamat, tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat lagi anak kan itu. Ini juga membantah kan itu. Ayat ini membantah masalah akikoh itu loh. Akikoh, kan ada akikoh hadisnya. Orang yang tidak akikoh, orang yang tidak mengakikohi anaknya kan itu, nanti tergadekan kan itu, hutang gitu. Murtahanun kan orang yang, jadi orang tua kalau belum mengakikohi anaknya, dia seakan-akan masih punya hutang dengan anak-anaknya. Nanti nggak bisa, ada yang menafsirkan anaknya, dia nanti tidak bisa mendapatkan syafaat dari anaknya. Pernah dengar nggak itu masalah itu? Kalau orang tua tidak mengakikohi anaknya, nanti dia tergadekan kan itu, karena belum mengakikohi anaknya. Maksudnya tergadekan, nanti dia anaknya nggak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Dan ini ayat ini membantah itu kan itu. Kalau sudah hari kiamat kan itu, anak itu udah nggak bisa menolong orang tuanya kan itu. Paham? Ayat ini membantah itu kan itu. Terus yang dimaksud gimana? Yang diakikoh itu selama di dunia. Jadi kalau selama belum kiamat, manfaat itu berjalan terus. Kan kalau orang tua mengakikohi anaknya kan itu kan bersedekah kan itu, diberikan ke orang kan itu. Kalau anaknya baik kan itu, anaknya soleh kan itu, anaknya soleh dan anaknya baik kan itu, juga berkumpul misalnya berhubungan dengan masyarakat, dikenal orang banyak kan itu. Kan kalau akikah kan dikasihkan ke orang-orang, manfaatnya kan orang-orang akhirnya kan kenal dengan anak tersebut kan itu. Akhirnya anak tersebut ya mendapatkan banyak istilahnya kebaikan gitu ya. Dan kebaikan itu otomatis nanti kalau anaknya jadi anak yang baik, kembali lagi ke orang tuanya kan gitu, selama di dunia kan itu. Termasuk menghajikan orang tua juga yang sudah meninggal, itu juga manfaat. Ya itu manfaatnya itu, bermanfaat. Tapi boleh kan? Selama belum bagi sudah meninggal mengajikan anaknya mengajikan orang tua itu. Iya, bermanfaat. Kemudian ayat itu kan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kembali ke ayat tadi ya. Itu menjelaskan tentang makna tauhid, yaitu maknanya bersih dari syirik.
Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat lagi anak-anak, kan itu. Illa, melainkan, nah ini yang bermanfaat itu yang gimana di akhirat nanti? Yang bermanfaat itu man atallah, siapa yang datang kepada Allah biqol bin salim, kan itu. Itu penting sekali. Yang datang, jadi penting sekali bersih dari syirik, menolak syirik, kan itu. Dan menolak bid'ah. Bid'ah itu media ke syirik. Jadi orang bid'ah itu biasanya melakukan bid'ah jatuh ke syirik tanpa sadar, kan itu. Biasanya, kan itu. Jadi harta tidak bermanfaat lagi, anak tidak bermanfaat lagi. Yang bermanfaat hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, maksudnya hati yang bersih dari syirik. Ilaman atallah biqalbin salim. Kemudian yang dimaksud tauhid juga artinya adalah ikhlas dan juga ittiba sunnah, kan itu, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu suratnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ittiba sunnah, kan itu. Kalau yang ikhlas, kan itu, yang ikhlas firman Allah surat Al-Bayyinah. Yang ikhlas itu mungkin tambahi Al-Bayyinah. Hah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan menyembah Allah melainkan hanya wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa, melainkan untuk menyembah Allah, illa liya'budullaha mukhlishin, menyembah Allah mukhlishina, ikhlas, kan itu, lahuddin, semata-mata untuk agama, kan itu, hunafa'a, kan itu, agama yang lurus, kan itu, wa yuqimus shalah, mengerjakan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengerjakan zakat. Dan inilah agama yang lurus, kan itu. Maksudnya gini, tidaklah mereka diperintah kecuali dengan hal yang lurus, yaitu beribadah semata pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, kan itu. Agama yang lurus itu gimana? Agama yang ikhlas itu gimana? Kan itu. Di antara di dalamnya selain ikhlas, kan itu, salat dan juga menunaikan zakat. Jadi selama orang itu menjaga ini, amalan ini, maka dia berada di jalan yang lurus, kan itu. Kemudian yang ittiba sunnah, kan itu. Yang ittiba sunnah, qul in kuntum tuhibbunallah, itu surat Ali Imran. Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Nah, Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah siapa? Ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Itu jika kamu bertauhid, beriman kepada Allah, kan itu. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kan jelas ya. Jadi diantara maksud tauhid itu mengikuti fattabi'uni, kan itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi diantara maksud tauhid itu adalah bersih dari syirik. Tadi ilaman atallah biqalbin salim, kan itu. Kemudian maknanya juga ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surat Al-Bayyinah. Kemudian makna tauhid juga yang dimaksud adalah mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Jika kamu cinta kepada Allah, jika kamu bertauhid, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Jadi itu makna tauhid. Makna tauhid itu ibadah, tapi gak cuma ibadah saja, ibadah yang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna tauhid itu mengingkari tauhid, kan itu. Kemudian makna tauhid itu beriman, kan itu. Kemudian makna tauhid itu adalah bersih dari syirik, kan itu. Kemudian makna tauhid itu adalah ikhlas. Kemudian makna tauhid itu adalah mengikuti Rasulullah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya itu, bagi setiap orang yang beriman tidak boleh merasa cukup dalam mengkaji permasalahan tauhid. Nah, ini fitnah orang ngaji di sini, kan itu. Fitnahnya orang ngaji sering di sini, kan itu. Fitnahnya orang ngaji sering punya ini seperti ini. Kayak kemarin itu ada yang ya apa nih, kemarin pas ngaji tuh Mas Rizal di hari Ahad, kan itu.
dari Pak Aziz itu kan ada yang katanya ngomong kan itu. Kami itu wes syekh majelis kan itu. Itu kan ucapan enggak bagus kan itu. Kita ini enggak boleh. Jadi bagi setiap orang yang beriman tidak boleh merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan mengkaji sekali, 2 kali permasalahan tauhid terus merasa dia orang yang istiqomah gitu. Dan lainnya kan itu. Jadi setiap orang yang beriman tidak boleh merasa cukup dalam mengkaji permasalahan tauhid, tidak boleh merasa cukup kan itu dengan belajar kan itu, terus kan itu mengkaji tauhid. Ini pelajaran ini udah kita ulangi mungkin berkali-kali ini. Tapi kenapa saya ulangi terus? Karena emang tujuan utama belajar tauhid itu di situ, belajar di tajdidul iman kan itu. Di murojaah terus gitu istilahnya kan itu. Supaya iman itu meningkatkan itu. Kemudian dakwah yang paling utama itu apa? Dakwah tauhid kan itu. Dalilnya apa? Dalilnya ini surat An-Nahl ayat 36 kan itu. Surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl itu surat ke-16 ayat 36 itu menjelaskan dakwah yang paling utama itu dakwah tauhid kan itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kan itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah, di setiap umat kami mengutus rasul kan itu. Di setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan kan itu. Kami mengutus rasul, utusan di setiap umat. Untuk membawa apa risalahnya? Untuk menyampaikan apa? Ani budullah, menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan menyampaikan untuk mengingkari atau menjauhi tauhid. Itu PR kita dalam berdakwah. Dakwah yang paling utama itu menyampaikan itu ke masyarakat kan itu. Dakwah yang paling pengajian yang paling utama itu menyampaikan, mengingatkan orang untuk menyembah Allah semata dan untuk menjauhi tauhid. Mana tauhid tadi sudah paham? Mana tauhid itu bisa orang yang sesuatu yang berlebihan kan itu. Maknanya bisa syaitan, maknanya bisa dukun, maknanya bisa penyihir, maknanya bisa peramal kan itu. Karena dia berbicara hal yang gaib kan itu. Kemudian orang yang ngaku-ngaku bisa mengetahui hal yang gaib kan itu. Orang-orang yang mengaku-ngaku bisa menguasai syaitan atau jin kan itu. Paham? Itu juga masuk dalam sini tauhid kan itu. Kemudian makna tauhid itu tadi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Kemudian hukum yang dibuat kan itu untuk menandingi hukum Allah atau hukum berarti hukum selain Allah, hukum jahiliyah, itu tauhid kan itu. Kemudian orang yang minta disembah, orang yang minta diikuti, dipatuhi kan itu, tetapi tidak memiliki dasar ilmu kan itu. Kemudian tempat-tempat yang disembah kan itu, tempat-tempat yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, kuburan, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, kuburan, punden kan itu, patung Yesus kan itu, tauhid kan itu. Dakwah yang paling utama dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang utusan, rasulan, membawa apa risalahnya untuk menyampaikan an ibudullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah tauhid kan itu. Dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid, karena tauhid adalah asluddin kan itu. Paham maksudnya asluddin? Asluddin tadi asas agama yang paling utama, pondasi pokok agama. Jadi selama orang ini punya ini kan itu, orang itu nggak akan kafir karena dia punya asas yang paling utama, dasar asluddin. Asluddin dia punya pokok dasar agama. Kalau dia punya ini berarti agamanya nggak hilang, Islamnya nggak hilang kan itu. Selama ini dijaga, makanya penting ngaji tauhid itu diingatkan terus orang. Yang diingatkan itu apa? Pokoknya ingkari tauhid, ingkari kesyirikan, ingkari bid'ah kan itu, sabar kan itu, beribadah kepada Allah semata kan itu, menotokkan itu. Ini gitu kan itu, beribadah kepada Allah semata. Berarti kalau yang sesuai perintah Allah kerjakan kan itu. Kalau yang enggak tinggalkan kan itu. Yang dilarang jauhi kan itu. Kemudian kalau syirik tolak kan itu, sebisanya kan itu. Bid'ah tolak kan itu, sebisanya kan itu. Semampunya kan itu, pokoknya tolak kan itu.
Jadi dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid, karena tauhid adalah asluddin yang dibawa oleh setiap rasul. Tadi ayatnya jelas sekali. Kemudian pendidikan untuk anak yang paling utama adalah mengajari anak untuk bertauhid, kan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai mengkaji satu buku akidah, ini penting, kalau kita sudah belajar, kan itu, pernah ngaji buku akidah atau pernah ngaji buku tauhid, kan itu. Jadi setelah selesai mengkaji satu buku akidah atau tauhid, ini harus diulang-ulang lagi sampai akhir hayat, sampai kembali kepada Allah dalam kondisi muwahhid. Dan kitab yang paling utama, yang penting, kitab yang paling utama untuk membahas tauhid itu apa? Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Itu kitab yang paling utama untuk meningkatkan tauhid. Kitab yang paling utama untuk memahami tauhid itu Al-Qur'an, kan itu. Kemudian kita juga tidak boleh merasa paling mumpuni, paling alim, kan itu. Merasa paling aman, kan itu. Merasa paling aman, paling alim, maksudnya saya paling ahli dalam masalah tauhid, kan itu. Nah, jangan sampai, kan ada orang seperti ini, ada, kan itu. Merasa paling ahli dalam masalah tauhid, kan itu. Akhirnya dia pokoknya ngaji tauhid, kan itu. Ngaji ku banding-bandingkan gitu. Jadi dia akhirnya ngaji ini fikih, kan itu, dan lainnya seperti ngaji ini tazkiyah aja, kan itu. Tauhid wis tahu, kan itu. Merasa wis gampang, kan. Sudah 8 tahun saya ngaji tauhid, kan itu. Naudzubillah min dzalik, kan itu. Oh, ada yang sampai bilang blenger ngaji tauhid, kan itu. Naudzubillah min dzalik, kan itu. Astagfirullahaladzim. Jadi kita nggak boleh merasa paling alim, merasa paling cukup, saya paling mumpuni dalam masalah ini, merasa saya ahli tauhid, kan itu. Jadi tidak boleh merasa kalau sudah menguasai tauhid, merasa sudah menguasai tauhid itu, merasa kalau dia nggak akan jatuh syirik, tidak akan jatuh ke bid'ah lagi, kan itu. Merasa pokoknya hatinya itu di atas terus, kan itu, imannya di atas terus. Ini nggak boleh, ini kayak orang murjiah malah, kan itu. Ini rata-rata orang murjiah, kan itu. Dan kebanyakannya orang-orang yang kena penyakit ini itu malah orang-orang ya dari kalangan kita yang belajar tauhid. Kebanyakan yang punya penyakit ini merasa imannya paling di atas, kan itu. Akhirnya mudah mencela yang ini ahlu bid'ah, mudah mencela ini apanya orang-orang yang di bawah, kan itu istilahnya. Merasa yang belum belajar tauhid itu di bawahnya. Padahal kesombongannya dia ini lebih bahaya lagi, kan itu. Merasa mumpuni atau merasa dia yang paling ahli, kan itu. Jadi merasa kalau sudah menguasai tauhid, merasa tauhid itu tidak akan pergi dari dia, kan itu. Merasa masih hatinya nanti akan istiqomah terus, kan itu. Ini enggak boleh, kan itu. Dan makanya kita teruskan itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya diteguhkan, ya muqallibal qulub, doanya gitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ada doa lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa yang berkaitan dengan hati banyak sekali, kan itu. Allahumma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu kan, wa la taj'al, ya Allah jangan jadikan di hati kami ghilla, kebencian, kedengkian, ghillan lil ladzina amanu, kepada orang beriman, kan itu. Kan doa-doa untuk istilahnya jadi penting, kan itu. Doa-doa tazkiyah hati, kan itu. Istilah tazkiyatun nafas, kan itu. Ada doa-doa untuk membersihkan hati, di antaranya tadi ada doa ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, kan itu. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, kan itu. Tsabbit qalbi ala dinik, di atas agamamu, ya musarrifal qulub, yang membelok-belokkan hati, kan itu. Sarrif qalbi ala ta'atik, belokkan atau arahkan hatiku kepada ketaatan. Jadi supaya hati kita itu suka dengan sholat, supaya suka dengan hal-hal yang baik, kan itu. Doa itu penting, kan itu. Kemudian doa ya surat Ali Imran ayat 8, kan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami, la tuzigh qulubana, pada kejelekan, la tuzigh qulubana, jangan sesatkan gitu istilahnya itu. Jangan belokkan hati kami pada kesesatan setelah ba'da'id hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Itu kan contoh doa-doa supaya kita diberikan tauhid kan itu, hati yang ikhlas kan itu, hati yang bersih. Makanya itu tadi, makanya kita tidak boleh merasa paling mumpuni dalam masalah tauhid, tidak boleh merasa sudah menguasai tauhid, menguasai atau paling ahli tauhid. Ini berdasarkan firman Allah. Jadi kalau dituliskan itu, di sini jelaskan itu. Tidak boleh merasa paling alim kan itu, menguasai tauhid. Ini berdasarkan firman Allah, inna alaina lal huda. Karena inna sesungguhnya, alaina pada kamilah lal huda, petunjuk kan itu. Maksudnya pada kami itu milik Allah, petunjuk itu milik Allah kan itu. Bukan milik kamu kan itu. Jadi petunjuk itu bukan milik kamu, milik Allah kan itu. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirat wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguh kan itu milik kami kan itu akhirat kan itu. Maksudnya apa? Orang masuk surga, masuk neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa merasa terus iman kita paling tinggi kan itu. Merasa tauhid kita paling di atas kan itu. Kan akhirnya merasa nanti masuk surga dan neraka, maksudnya kita memang harus husnudon. Husnudon itu wajib kan itu. Enggak boleh seudon kan itu. Tapi jangan sampai kepedian gitu intinya kan itu. Jangan sampai kepedian berlebihan kan itu. Tetap husnudon tapi tetap juga takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau masuk neraka, kan tetap harus takut. Jadi imbang gitu loh. Takut masuk neraka juga berharap masuk surga. Jangan cuma berharap masuk surga sampai kepedian kan itu. Kepedian saya pasti punya tempat di surga. Yang itu khawarij, gak bakal masuk surga. Anjing neraka itu, tempatnya di neraka. Naudzubillah. Sudah booking tempat. Iya, dah punya kaplingan di sana kan itu. Padahal niatnya jelas, inna alaina lal huda, petunjuk itu milik kami. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Al akhirat al wal ula kan itu, dan maksudnya neraka dan surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala kan itu. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kemudian akhirnya kan itu. Terakhir kan itu. Ini yang terakhir, orang yang benar tauhidnya itu akan selalu memohon kepada Allah. Ini penting kan itu. Orang itu kalau yang sudah benar tauhidnya, jadi orang kalau yang sudah benar tauhidnya, ciri-ciri orang yang benar tauhidnya itu dia nanti akan selalu membutuhkan Allah kan itu. Punya perasaan ini loh, selalu memohon kepada Allah supaya diberi keistiqomahan, supaya jangan dijatuhkan dalam kesyirikan kan itu. Supaya diberi ketaufikan kan itu, diberi kemudahan. Jadi selalu berdoa kepada Allah supaya diberi hidayah, diberi keistiqomahan, taufik. Jadi takut, merasa yang paling berhak membolak-balikkan hati kan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, makanya dia selalu minta kepada Allah jangan dicondongkan pada kesesatan kan itu. Minta kepada Allah supaya diberi keistiqomahan, taufik dan hidayahnya. Di antara doanya itu di situ jelasan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Rabbana itu artinya ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami pada kesesatan, maksudnya gitu. Ba'da id hadaitana, setelah engkau beri kami petunjuk, wa hab lana, dan berilah kami min ladunka ar-rahmah kan itu, dari sisimu rahmat. Berilah kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah maha pemberi kan itu. Kemudian ada doa yang lain ini juga bagus. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan hukum kami ketika kami lupa dan ketika kami salah dan seterusnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa-doa penting ya, doa-doa untuk tazkiyah hati, membersihkan hati. Itu bagus loh itu doa-doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana.
Kemudian Rabbana firlana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu. Itu belum tak cantumkan situ. Ya ditulis itu di surat Al-Hasyr. Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-10. Ini tuh. Ayat ke-10. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 10. Ini sampai sini dulu. Jadi itu intinya tadi. Insya Allah nanti hadis-hadisnya dikaji di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.